Kalau kita pikir-pikir, kekristenan itu ada di mana-mana. Dari cara kita ngitung tahun di kalender, sampai ke ide-ide besar kayak hak asasi manusia, pengaruhnya itu udah membentuk peradaban kita selama 2000 tahun. Sejarahnya itu bukan cuma soal iman loh, tapi juga soal revolusi politik, seni yang luar biasa, dan perdebatan filosofis yang sampai sekarang pun masih kita omongin. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah gerakan kecil yang awalnya dianggap sempalan dari Yudaisme, yang pengikutnya diuber-uber, bisa berubah jadi kekuatan global yang kita kenal sekarang? Wah, ini kisah yang benar-benar luar biasa tentang iman, kekuasaan, dan perubahan. Oke, untuk menjawabnya kita bakal jalan-jalan lewat 6 babak penting. Kita mulai dari akarnya di Yerusalem, terus kita lihat gimana mereka bisa bertahan dari penganiayaan sampai jadi agama resmi kekaisaran, mengalami perpecahan besar, melahirkan reformasi, menyebar ke seluruh dunia, dan terakhir kita coba renungkan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini. Yuk kita mulai dari awal. Jadi gini, semua ini awalnya bukan sebagai agama baru. Sama sekali bukan. Ini lebih kayak sebuah gerakan di dalam Yudaisme. Para pengikut pertamanya itu menyebut diri mereka penganut jalan Tuhan. Sebutan ini nunjukin kalau ini tuh soal cara hidup baru yang didasarkan pada ajaran Yesus. Momen kuncinya itu terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Ada hari yang namanya Pentakosta, di mana Alkitab mencatat turunnya Roh Kudus. Nah, peristiwa inilah yang dianggap sebagai kelahiran resmi eklesia atau gereja. Gila kan? 3.000 orang langsung bergabung setelah dengerin khotbah Rasul Petrus hari itu juga. Puluhan tahun pertama itu penuh dengan kejadian-kejadian penting. Gereja lahir di Yerusalem, tapi kehancuran kota itu oleh tentara Romawi di tahun 70 Masehi justru jadi pemicu. Ini memaksa pusat gerakannya keluar dan menyebar ke seluruh kekaisaran. Nah, di tengah kekacauan inilah, tulisan-tulisan para rasul yang nanti kita kenal sebagai Perjanjian Baru mulai dikumpulkan dan disebarkan buat jadi panduan komunitas yang makin besar. Yang perlu kita pahami di sini, pada awalnya kekristenan itu dilihat sebagai bagian dari Yudaisme. Akarnya kuat banget di sana dan di nubuat Perjanjian Lama. Tapi, pesan utama mereka, kalau Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, itu yang bikin mereka bentrok sama para pemimpin Yahudi dan tentunya penguasa Romawi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu plot twist paling dramatis dalam sejarah. Siap-siap ya? Coba bayangin deh, selama hampir 2,5 abad, itu sekitar 10 generasi. Jadi seorang Kristen di Kekaisaran Romawi itu artinya hidup dalam ketakutan. Penganiayaan datang silih berganti. Kadang cuma tuduhan lokal, kadang dekret kekaisaran yang sistematis. Iman mereka benar-benar diuji sampai batas paling ekstrim. Terus, muncullah titik balik yang gak disangka-sangka. Di tahun 312, Kaisar Konstantinus, pemimpin kekaisaran yang selama ini menganiaya mereka, justru memeluk iman Kristen. Cuma dalam sekejap, agama yang tadinya dilarang, sekarang malah dapat dukungan dari orang paling berkuasa di dunia. Luar biasa ya. Transformasinya ini benar-benar gila. Kurang dari 100 tahun setelah Konstantinus bertobat di bawah Kaisar Theodosius, kekristenan jadi agama resmi negara. Dari kelompok minoritas yang dipinggirkan, jadi pilar kekaisaran. Perubahan ini memang bawa perlindungan, tapi juga tantangan baru karena politik dan iman mulai campur aduk. Ironisnya, saat Kekaisaran Romawi mulai melemah, gereja justru makin kuat. Tapi, kekuatan besar seringkali datang dengan masalah besar, termasuk perpecahan dari dalam. Nah, retakannya mulai kelihatan nih antara gereja di barat yang pakai bahasa Latin dan di timur yang pakai bahasa Yunani. Beda budaya, beda politik, makin lama makin jauh. Tapi puncaknya itu soal otoritas. Di barat, uskup Roma yang kita kenal sebagai Paus mengklaim dialah pemimpin tertinggi. Sementara di timur, mereka percaya pada keputusan bersama para uskup dalam konsili. Semua ketegangan ini akhirnya meledak di tahun 1054. Tahun ini dikenal sebagai skisma besar, di mana Gereja Katolik Roma di barat dan Gereja Ortodoks Timur secara resmi saling mengucilkan. Pecah kongsi, kekristenan terbelah jadi 2 cabang besar. Sekarang kita lompat sekitar 500 tahun ke depan. Kali ini, gereja di barat yang akan mengalami guncangan dahsyat dari dalam yang bakal mengubah wajah Eropa selamanya. Jadi selama abad pertengahan, gereja Katolik Roma itu jadi super-duper berkuasa. Paus itu udah kayak raja, dan sayangnya mulai muncul banyak masalah. Korupsi, keserakahan, belum lagi perang salib yang brutal dan ngabisin banyak uang. Ini semua bikin banyak orang jadi nggak puas. Dan inilah percikannya.
Tahun 1517, seorang biarawan bernama Martin Luther secara terbuka menantang praktek-praktek gereja. Bedanya dari para reformis sebelumnya, ide-idenya menyebar kayak api. Kenapa? Karena ada teknologi baru, mesin cetak. Tindakannya ini memicu gerakan reformasi Protestan yang bukan cuma memecah gereja barat, tapi juga jadi penanda berakhirnya abad pertengahan. Nah, dari perpecahan ini, kekristenan justru memasuki babak baru, yaitu era penyebaran global yang eksplosif. Di periode antara akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20, terjadi ledakan penyebaran kekristenan. Zaman kolonialisme membuka akses ke wilayah-wilayah baru. Di saat yang sama, revolusi industri menciptakan kekayaan dan teknologi yang bisa mendanai ribuan misionaris. Hasilnya, gelombang ekspansi global yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau kita lihat hari ini, wajah kekristenan itu warna-warni banget. Meskipun ada usaha buat memperbaiki perpecahan lama, energi pertumbuhan terbesarnya justru datang dari gerakan-gerakan yang lebih baru, kayak Pentakosta dan karismatik. Dan yang menarik, pusat pertumbuhannya sekarang udah geser ke selatan, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Oke, setelah perjalanan panjang 2000 tahun ini, apa sih pelajaran utamanya yang bisa kita petik? Jadi kalau kita lihat polanya, sumber yang kita bahas ini menarik satu kesimpulan penting. Menurut mereka, momen-momen kebangkitan besar seperti di zaman gereja mula-mula atau pas reformasi, itu terjadi saat ada gerakan untuk kembali ke ajaran dasar Alkitab. Sebaliknya, periode-periode sulit, seperti akhir abad pertengahan, dianggap sebagai masa di mana tradisi manusia sudah terlalu jauh dari akarnya. Gagasan ini sebenarnya terangkum bagus dalam kutipan dari Yudas ini. Intinya adalah ada sebuah iman inti, seperangkat keyakinan dasar yang diwariskan dari generasi pertama. Nah, menurut pandangan ini, tugas setiap generasi berikutnya adalah menjaga dan meneruskan warisan itu dengan setia. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Dari kalender yang kita pakai sehari-hari, sampai nilai-nilai yang membentuk masyarakat kita. Jejak sejarah yang panjang dan rumit ini ada di mana-mana. Kira-kira, gimana dampaknya terus terasa dalam hidup Anda dan dunia di sekitar Anda sekarang?